Semangat ya? Semangat? Oke, baik, kita sambut sama-sama Bapak Edi Rusdiono. Terima kasih Mas Putra, thank you bro. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi, mudah-mudahan kita setelah tadi sarapan yang makan siang, sudah sholat, sekarang segar kembali. Sebelum saya mulai, saya akan nanti memberikan beberapa game alternatif pelajaran sekolah, tapi saya ingin bertanya dulu. Kali ini saya akan bertanya tentang pelajaran biologi. Siapa guru biologi? Tuh gak ada ya? Oke lah kalau begitu. Oh ada Bu ya? Bu, pertanyaan saya sederhana Bu. Ada dua ya? Pertanyaan saya sederhana. Tahu beruang kutub ya Bu ya? Tahu penguin? Pertanyaannya, kenapa beruang kutub tidak pernah bisa memangsa penguin? Jawabannya ilmiah. Dalam waktu 1 menit siapa yang bisa jawab? Kenapa beruang kutub tidak pernah bisa memangsa penguin? Ya Bu. Jawaban yang sungguh pintar. Jawabannya memang itu. Beruang kutub tinggal di kutub utara, penguin di kutub selatan. Berarti ibu ini adalah guru yang maju karena pasti beliau suka membaca. Ya. Oh, guru geografi. Geografi campur biologi, ibu sudah canggih sekali. Baik. Bapak-bapak dan ibu, tadi mungkin diceritakan bahwa saya mengajar bahasa Indonesia di Thailand ya, dan sekarang saya akan membawa sebuah kaset lagu tari Thailand. Kita akan menari bersama-sama dalam sebuah game. Saya akan ajarkan pada Anda tarian sederhana, tapi sebelum tarian dimulai saya minta bantuan kru untuk membagikan lembaran kecil ini. Iya, satu orang satu, minta tolong semua dibagi dan nanti kita akan berdiri ya. Masing-masing dari Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan satu lembar kertas kecil berisi huruf. Huruf itu mungkin A, mungkin B, mungkin C, mungkin D, dan pegang baik-baik hurufnya ya. Semuanya diberi juga ya, sama Miss Sarah juga ya. Satu orang satu ya. Jadi semuanya dapat satu huruf, yuk kita bermain-main sebentar ya. Mas, lagunya Thailand ya, ini ya. Satu orang satu aja Bu. Satu orang satu Bu ya. Baik, semuanya sudah dapat ya. Pastikan semua orang ikut, tidak ada yang duduk melihat saja. Semuanya ikut terlibat dan ini bisa dibuat contoh untuk siswa-siswanya. Baik, semua sudah siap ya? Bapak Ibu, mari. Belum siap? Belum siap ya? Semuanya dapat satu dan kita akan berdiri berada di tengah di sini mengisi ruangan yang di tengah. Apapun ya, semuanya sudah dapat ya? Semua sudah dapat satu huruf. Pastikan semuanya terlibat dan dapat satu huruf. Baik, Bapak Ibu, mohon perhatikan saya akan mengajarkan pada Anda sebuah tari Thailand. Musik please. Tangan ya, setiap kali kaki di sini, tangan di sini. Boleh dengan dimulai. Satu gerak. Ya, kita akan menari seperti itu, semuanya sama-sama. Nah, ketika nanti saya bilang stop, maka semua orang stop menari dan saya akan mengatakan binatang, maka Anda harus mencari partner untuk menemukan teman-teman yang cocok dengan huruf-huruf itu untuk membuat nama binatang. Misalnya kucing, kalau Anda punya K, Anda harus mencari U, C, I, N, G. Siapa saja. Strateginya terserah Anda, ya. Nah, yang di belakang sana sudah kayak tusuk. Yang pertama belum betul binatang, Bu. No, belum binatang. Mari kita berdiri. Lagunya diawali dari depan, Mas ya. Kalau lagunya dimatikan dulu, diawali dari depan. Oke, ibu-ibu semua berkumpul karena nanti Anda toh akan menarik orang lain untuk membentuk kata-katanya. Baik, tariannya sederhana. Oke, Pak Solihin akan mencontohkan tariannya. Lihat, orangnya kecil tapi sungguh energi. Iya kan? Lucu kan? Nah, baik. Yuk, musik please. Stop. Nama jenis pakaian.
Ini bisa apa aja? Pelajaran bahasa Inggris boleh. Kita bilang animal, mereka bikin animal. Pelajaran geografi boleh. Negara di Asia, mereka cari sampai ketemu Jepang misalnya. Dan segala macam, yang penting siapkan lagu yang ramai, ajari musiknya, ajari peraturannya. Ini merupakan salah satu cara yang menarik dan cocoknya sering saya pakai di kelas 7 ya, atau juga kelas 8, kelas 9 gak apa-apa. Baik, sekarang yang lebih serius. Kalau tadi ini adalah kita bergerak fisik, sekarang lebih serius. Nah, contoh gini, Bapak Ibu guru bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ada di sini? Bahasa Inggris Pak ya? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Oke, baik Bu. Saya sekarang punya pertanyaan. Seringkali kita bingung ya, kita ngajar jam, telling the time. Latihannya seperti apa itu enaknya Bu? Ada yang punya ide? Kan setelah kita mengajar telling the time, what time is it, 5 o'clock, 5:15 dan sebagainya, kita perlu berlatih. Kira-kira bentuk latihannya seperti apa ya? Ada yang punya ide? Berbahasa Inggris? Kalau saya biasanya memanfaatkan apa yang ada di kelas, Pak. Apa yang ada di kelas, jam yang ada di kelas. Berarti tanyanya cuma satu kali dok Pak ya. What time is it? It's 10 o'clock. Selesai. Oh, diputar sendiri. Untuk 40 anak itu Pak. Ya, pertanyaannya yang mungkin cuma 5, diputar-putar 5 kali itu. 5 itu apa cukup Pak? Karena dalam bahasa Inggris ada jam yang pas. It's 1 o'clock. Half past 3, quarter to, kurang. Kurang Pak ya? Oke, bagaimana kalau saya beri ide di mana seluruh siswa di dalam kelas bisa bertanya 10 kali, menjawab 10 kali, dan guru hanya mengamati dari jauh sambil melihat kalau ada yang salah. Sudah pernah dengar tentang pair work, main berpasangan dengan jam? Dan main berpasangan ini adalah alat yang ampuh. Kenapa alat ampuh? Saya sebut ampuh karena jarang digunakan di sekolah, tapi justru digunakan di kursusan-kursusan. Kenapa kursusan itu maju dan banyak peminatnya? Karena pengajaran mereka bagus. Saya mengadaptasi ide mereka, saya coba masukkan ke dalam kelas, ternyata bisa. Ya, jadi bisanya nggak hanya biasa, bisa. Mari kita lihat. Saya boleh minta bantuannya dibagikan lembaran ini. Lembarannya gini ya, ketika Anda nanti menerima lembaran, pastikan bahwa bila Anda student A, sebelah Anda adalah student B. Ya, jadi kalau terima tetangganya dilarang A sama A, tapi student A bertetangga dengan student B. Oke? Ya. Ya. Ya, jadi cara membaginya adalah bersebelah-sebelahan. Ya, A B. Apabila keliru langsung ditukar sama temannya. Sebelah sini juga tolong. Iya. Ya, pastikan semuanya dapat A dan B. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ya, kita lihat karakteristik dari lembar ini. Lembar ini terdiri satu lembar berbunyi student A, satu lembar berbunyi student B. Anda lihat apakah antara A dan B itu sama persis? Tidak. Student A jamnya kosong, student B jamnya ada jawabannya. Student A nanti harus bertanya pada student B, dan student B memberikan jawaban. Nomor 2, student B jamnya kosong, student A yang punya jawaban. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya paham contohnya? Oke, sekarang saya akan memberi contoh dengan Pak Solihin. Bisa dibantu Pak Solihin? Bapak Ibu kalau perhatikan, saya dan Pak Solihin akan membuat contoh. Pak Solihin memegang student B, saya memegang student A. Saya akan mulai. Pada saat pair walk dilarang duduk berdekatan sambil ngintip, gak ada gunanya. Ya, student A, saya memegang sebuah pensil. Saya akan bertanya, "Hey Solihin, number 1, what time is it?" 6 o'clock. Anda menuliskan jarum di sini 6 o'clock. Okay, and then number 2. Eddie, what time is it now? It's 3 o'clock. Okay. Jadi seperti itu, dan sebutkan dulu nomornya. Number 2, what time is it? Dan sebagainya sampai habis. Bila mana mungkin Anda, saya tidak bisa bahasa Inggris, Anda boleh mencobanya pakai bahasa Indonesia. Jam berapa sekarang? Jam 3 kurang seperempat. Bila mana Anda kepingin bereksplorasi, pakai bahasa Jawa. Bu, jam berapa saya ini? 2:30 Mbak.
Bila mana Anda tidak suka bahasa Jawa mau pakai bahasa Madura boleh. Apa bahasa Maduranya? Kalau berbes deh. Artinya dia pakai buk kalau berbahasa teh. Kalau sana seperempat. Sejerapat. Oh, udah salah. I'm sorry man. Oke, mari kita coba ya. Nggak usah tuntas semua, hanya nyoba beberapa dan kita akan ganti ke tempat lain. Yuk kita mulai pair work, silakan dengan teman sebangkunya. Bu dengan saya Bu. 1, 2, 3, go. Udah praktek. Bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh. Pokoknya praktek. Ini bagian dari ide Anda untuk memodifikasi agar siswanya praktek di kelas. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mari saya simpulkan sebentar bahwa latihan ini bersifat mandiri. Guru tidak terlalu banyak berperan kecuali membagikan, memberi perintah dan memeriksa apabila murid salah. Jadi guru tinggal melihat. Bayangkan jika di dalam kelas ada 40 anak, maka 40 anak itu bekerja sendiri dan Anda memiliki di situ, Anda punya contoh 16 jam. 8 kali bertanya, 8 kali menjawab dan lengkap mulai jam yang pas, jam yang setengah, jam yang seperempat, pecahan kecil dan yang jam setengah lebih menuju. Oke, jadi idenya adalah seperti itu. Jadi pair adalah melatih speaking. Daripada kita misalnya, saya hanya punya 1 jam di dalam kelas, kemudian saya putir-putir, berapa lama akan bertahan dan murid akan menjadi bosan. Nah, suatu saat Anda bisa menggunakan itu dan itu boleh Bapak Ibu bawa pulang sebagai contoh. Nah, masalahnya Anda kan ternyata punya A saja, silakan ngopi punya temannya B nanti ya, dan bisa dipraktekkan di sekolahnya nanti. Juga buat bahasa Indonesia, juga buat bahasa Jawa. Atau ada yang ngajar bahasa Jepang misalnya di tempat lain, silakan digunakan, bisa ya. Baik, karena waktunya tidak terlalu panjang, saya akan singkat-singkat saja. Jadi pair work ini tidak hanya untuk jam, ada banyak macam yang pair work. Saya mempunyai pair work khusus location. Misalnya saya bertanya, where is the hospital? Karena saya nggak tahu, tapi teman saya B dia tahu hospital. Dia bilang, oh the hospital is on High Street next to the supermarket. Teman yang A lihat, oh ini dia juga. Giliran B yang tidak tahu dia akan bertanya pada A. Jadi idenya adalah bertanya, menjawab, bertanya, menjawab, dan itulah asas conversation practice. Kebanyakan yang memainkan gurunya. What time is it? It's 3 o'clock. Good. What time is it? Kebetulan yang ditunjuk jamnya sama, 3 o'clock. What time is it? Saat kelas 3 o'clock. Kan gak asik ya Bu ya? Diputar juga oke, tapi tetap Anda yang jadi fokus. Padahal kalau latihan speaking, fokusnya adalah murid. Biarkan mereka berlatih dan latihan ini menyediakan fasilitas bagi para murid untuk berlatih sendiri. Ya Bu, saya punya bukunya seperti ini Bu, dijual di toko buku, di toko buku Togamas ada buku persis kayak gini. Tapi apa yang harus terjadi? Nggak laku. Kenapa? Sulit. Jadi guru itu suka kembali ke zona nyaman mereka. Mengajar, belum tentu muridnya senang. Nah, sekarang makanya berubahlah.
ada ide, Anda nggak perlu beli bukunya, cukup lihat di situ. Jadikan itu ide yang general, karena Anda nanti bisa menggunakannya dengan mata pelajaran yang lainnya. Apa misalnya, kalau pelajaran saya misalnya IPS, Pak gimana? Oh, IPS juga bisa. Anda buat daftar tebak-tebakan 10 biji tebakan di sini, di mana jawabannya ada di tempat lain. Apa ibu kota Finlandia? Ada satu daftar pertanyaan. Yang jelas dua anak ini berperok, dan itulah yang dalam contextual teaching disebut inquiry. Anak harus selalu mengajukan pertanyaan. Dilarang anak pasif dan hanya gurunya yang bertanya. Baik, ada pertanyaan di sekitar sini? Tidak ada? Jadi silakan gunakan ide ini. Ide ini lumayan bagus karena saya melihat tadi di antara para guru jarang sekali yang mengenal model perok. Padahal peluang untuk membuat perok banyak sekali. Mungkin Anda bertanya pada saya, Pak, kan saya sulit nih Pak cari gambar jam. Tadi Pak Bagus bilang kita punya guru yang lain namanya Mr. Google. Cari di situ, masukkan ke dalam search box, tulislah blank clock. Blank clock itu jam kosongan. Ibu akan diberi berbagai macam blank clock gratis, tinggal ngunduh. Kalau malas juga tulis 7 o'clock clock, akan keluar 7 o'clock. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sekali Bapak dan Ibu buat ini, murid-murid akan berlatih dengan nyaman dan Anda hadir di dalam ruang kelas dengan cara yang berbeda. Oke? Baik Bu, kalau tidak pertanyaan, saya akan lanjut lagi. Nah, sekarang pelajaran matematika. Banyak orang bertanya gini, Pak, bagaimana membuat pelajaran matematika itu menyenangkan? Saya bilang, kebetulan memang matematika saya nggak suka matematika. Matematika saya di ijazah 5. Ya memang itu otaknya memang tidak seberapa pintar. Tapi ternyata saya punya ide matematika. Saya membaca soal matematika. Sebelum saya mengadakan latihan ini, saya membaca buku soal matematika cerita itu loh. Oh ya begitu-begitu aja. Namanya orang kalau cerita tuh kalau nggak ahli, Timi, Tono, Pak Badu. Ahli memiliki sebidang tanah atau uang Timi 2 kali lebih banyak daripada uang Tono. Saya melihat ini sangat kering, sangat flat dan tidak menarik. Jadi sekali kita belajar. Ada contoh lagi berbunyi demikian. Di dalam satu kelas 20 siswa menggemari bulu tangkis, 32 siswa menggemari tenis meja. 20 siswa gemar dua-duanya. Buatlah diagram pennya. Nah, ibu sekarang bisa berkreasi sedikit. Sekarang zamannya internet komputer, kenapa tidak buat soal demikian? 20 siswa di kelas ini memiliki akun Facebook, 32 diantaranya memiliki akun Twitter, 20 orang di antara keduanya memiliki akun kedua-duanya. Lebih menarik Bu, anak sekarang kan gila gadget, gila handphone, gila macam-macam, itu akan menjadi lebih menarik. Ya, kemudian ada juga contoh soal yang kurang menarik seperti ini. Seorang ayah dan istrinya dan 2 anaknya naik kereta api. Harga tiket kereta api 300.000. Karena anak kedua berumur kurang 1 tahun, dia dapat diskon 75%. Berapa biaya yang dikeluarkan? Kering bagi saya. Kenapa tidak diubah? Misalnya Pak Made dan Bu Made serta 2 orang anaknya, yaitu Agung dan Saraswati, naik kereta api Argo Bromo Anggrek dari Surabaya ke Jakarta. Harga tiket adalah Rp400.000. Karena Saraswati masih berusia kurang dari 1 tahun, dia mendapatkan 75% diskon. Berapakah yang harus dibayar keluarga tersebut? Lihatlah soal ini demikian memiliki detail, memiliki penghargaan terhadap nama-nama orang Bali, memiliki informasi tentang jenis kereta api dan harganya. Ya, karena ada soal matematika berbunyi, si A naik kereta api dari Jogja ke Solo. Harga tiket kereta api Rp10.000. Mana? Gak realistis. Ya, kita buat realistis. Anda sebagai guru matematika. Kemudian saya juga melihat sebuah soal yang menarik. Kebetulan saya baca di buku matematikanya orang Amerika. Dia berbunyi demikian. Stonehenge. Stonehenge itu nama sebuah tempat di Inggris. Terletak di dataran rendah Salisbury. Stonehenge terbuat dari batu-batuan yang berat. Di antaranya yang terberat adalah 90.000 ton. Hitunglah besaran batu tersebut menurut PON. Cerdas kan bikin soal. Nah, saya kepingin juga bikin soal seperti ini. Candi Singosari di Kecamatan Singosari, Malang, ya,
memiliki luas 14 kali 14 meter, tingginya 15 meter, terbuat dari batu-batuan andesit dan didirikan pada tahun 1315 Masehi. Hitunglah berapa luas Candi Singosari, hitunglah berapa umur Candi Singosari, hitunglah berapakah tinggi Candi Singosari dalam milimeter. Anda mendapatkan apa murid di sini? Anda mendapatkan informasi Candi Singosari luasnya berapa, dan mereka menghitung hal yang realistis yang ada di dunia ini. Ya, kebanyakan coba Anda baca soal-soal matematika begitu. Terus nanti coba Anda koleksi namanya. Kalau Anda Ali Badu Amir, gak akan berubah dari itu. Paling pol Pak Abdullah. Ya. Ya. Tidak pernah ada. Kalau guru ada Pak, pasti kalau guru mau lihat di Google, sampaikan itu dalam pelajaran agama. Oh, kata orang Cina, Ciamik Soro. Ya, tapi lebih dari itu saya punya permainan. Saya siapkan beberapa permainan kartu, dan kebetulan yang saya siapkan pertama adalah matematika. Bu, siapa pernah main domino? Tuh, ibu itu nendeng. Ya, domino Bu ya. Tahu domino ya? Domino itu kan yang ada bulat-bulatnya. Jadi kalau ada orang naruh angka 5, bulatan 5, maka kita harus menyambutnya juga dengan 5 sampai seluruh domino selesai terjatuhkan. Nah, domino saya gantikan dengan matematika. Jadi kalau ada orang menaruh angka 0,5, maka kita harus menyambutnya dengan 0,5 kan simbol setengah. Maka kita bisa menyambutnya dengan segala sesuatu yang simbolnya setengah, mungkin 1/2 dan sebagainya. Baik, dan kita akan main betulan hari ini. Saya memerlukan 15 kali 4 orang karena saya punya 15 set. Jadi kita akan main di bawah, sisanya boleh nonton. Nah, nanti ada permainan lain, pemain ini akan ganti orang lain. Nah, untuk sekarang matematika saya perlu volunteer 4 orang di sini, 4 orang di sini, 4 orang di sini, 4 orang di sini, semuanya 15. Silakan Bu. Dan di bawah Bu ya, mohon maaf enggak apa-apa ya Bu ya. Oke, silakan Bu, 4 orang. 4 orang dalam satu grup akan saya bagikan kartunya. Oke, Pak Edi akan memberikan instruksi. Bu, pertama, mari sama-sama kita kocok dulu. Kocok sudah. Setelah kocok, ambil satu kartu dibuka di tengah. Ya, satu kartu dibuka di tengah. Baik, setelah itu bagikan masing-masing orang 4 kartu dalam keadaan tertutup. Kok masih? Ya, bagikan satu orang dapat 4. Oke? Kalau sudah, silakan dimulai langsung. Siapapun yang punya, langsung diturunkan. Ya, oke. Sip, siap. Yang tinggal ya. Bisa Pak? Dan nanti kalau polisi kan bisa. Sampai yang punya kira-kira sama dengan 1 meter. Siapa yang sama dengan 3/4? Ada Pak. Mungkin 10/3. Siapa yang selesai duluan? Yes, oke, good. Bapak Ibu, saya bertanya, seberapa sukakah Anda pada permainan tadi? Dan Anda bisa membuatnya sendiri, boleh kreasi sendiri. Anda guru matematika pasti lebih jago daripada saya. Tapi yang jelas bahwa domino tadi jumlahnya 25 dan ditaruh 1. Pemainnya harus boleh 4, boleh 3, boleh 2, tapi tidak boleh 1. Ya, kalau 4, pemainnya 4, maka setiap orang dapat 6. Kalau pemainnya 3, setiap orang dapat 8. Kalau pemainnya 2, setiap orang dapat 12. Ya, oleh karena jumlahnya 25. Dan membuatnya gampang kalau kita sudah masuk ke komputer, bikin kotak-kotak tinggal dimasukkan dan beli kertas. Setelah itu dikareti, kalau mau dilaminating, taruh itu di satu tempat, mungkin perpustakaan Anda, dan beri nama self access room. Jadi siswa bisa belajar di situ. Anak saya males matematika, tapi saya beri ini, dia seneng karena ada unsur mainnya. Di komputer dia juga main game tapi tidak mendidik. Di sini dia bisa lihat
Oke, jadi anak saya sekarang sudah bisa membedakan modus, median, dan sebagainya. Soalnya modus biasanya modus di dunia sosial kan lain. Kalau modus, modelnya modus. Bu, sekarang saya punya satu permainan lain yang namanya Twin Card Memory Game. Twin Card, kartu kembar, memory game. Caranya main kayak apa? Saya akan contohkan karena saya tidak pakai mic. Saya mohon tenang ya. Saya punya kartu, ini kartunya 24. Saya bagi semacam ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 7 ya? Ini berarti. Oke. Angkat keluar. Here you go. Mari saudaranya berapa ya? Oh ya, jadi permainan kita kebetulan saya pakai bahasa Inggris. Jadi yang dimaksud twin card gini, kalau open bahasa Indonesianya adalah buka, kita harus cari buka dan open. Kalau misalnya expensive, kita harus buka mahal. Tapi kita tidak tahu berada di mana kartunya. Maka satu pemain, ini saya pemain yang di sini misalnya, saya yang main. Ya. Pokoknya saya buka dan harus dibuka. Di situ terlihat useful, berarti saya harus mencari berguna. Ternyata ketika saya buka penting, bukan ya berarti ya. Kita harus tutup lagi. Penting ditutup, useful ditutup. Nah, yang anak di sini dia sudah ingat-ingat useful, penting. Terus dia ngambil. Dia nggak mungkin ngambil yang sudah saya ambil. Dia akan ambil satu. Aman. Aman bahasa Inggrisnya safe. Sopan. Salah. Tutup lagi. Giliran yang ini. Dan dia lihat aman di situ, sopan di situ, penting di situ, useful di situ. Memori. Siapa yang menang? Yang menang adalah yang berhasil mencari pasangannya. Lihat ini. Beautiful. Cantik, yes. Setelah menang diambil buat dia. Dan dia dapat giliran lah. Terus suatu saat dia akan gagal temannya. Gitu Bu ya. Dan harus seperti itu. Kebetulan ini bahasa Inggris dan jangan khawatir, bahasa Inggrisnya gampang. Oleh karena itu saya minta lagi 15 kali 4 dan mohon di salah satu grup ada guru bahasa Inggrisnya. Dan Bu Sarah akan membantu di salah satu grup. Ya? Ya silakan Bu 15. Kita bisa mulai. Silakan kalau mulai. 1, 2, 3. Gembira Bu. Grup yang gembira. Ada grup yang gembira di situ. Siap. Sudah. Menangnya adalah Ibu. Sudah boleh lupa. Ini sekedar ide Anda untuk sudah. Tolong dikoreksi dan Sebentar, ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga minta masukan Anda. Apakah Anda happy dengan mainan ini? Iya, coba lihatlah. Anda aja sebagai guru bisa happy, apalagi murid-muridnya ya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaannya mungkin gini, Pak, apa ini hanya berlaku bagi pelajaran bahasa Inggris saja? Tidak. Pairnya bisa ada buat macam-macam, ya. Mungkin bisa begini. Nama kota dan ibu kotanya. Saya biasanya menggunakan pair bahasa Inggris macam-macam. Pairnya adalah bentuk pasnya, misalnya presentnya swim, dia harus mencari pasnya swim. Go harus mencari when. Anda bisa berbuat apa saja dengan kartu. Yang jelas kartunya 24 supaya tidak terlalu membosankan. Kenapa 24? Bila orang 4, bila orang 3, bila orang 2, datanya sama. Ya. Kemudian pairnya Anda biar bisa macam-macam. Misalnya sekarang pelajarannya adalah IPA. Anda juga bisa membuat hal yang berbau IPA. Apa saja bisa Anda buat, dan itu bisa potong-potong dikareti masukkan self access di mana murid bisa menggunakannya. Dan murid umumnya senang. Kenapa? Karena pelajaran yang Anda berikan hari ini berbeda daripada biasanya. Dan murid akan merindukan Anda. Saya rindu sama Bu Nurmala ini. Kenapa?
gamenya lucu-lucu dan menambah pengetahuan. Nah, kalau murid sudah bilang begitu, berarti Anda sukses mengubah nuansa pembelajaran. Ya, dan apakah kartu-kartu ini berhenti di sini saja? Oh tidak, sekarang saya akan ubah sedikit. Kalau tadi nuansanya ilmiah, saya akan ubah ke nuansa magic. Karena saya akan bermain magic dengan kartu pelajaran. Yang kartu ini bisa Anda aplikasikan di dalam ruang kelas. Kita lihat ya, Ibu tenang sebentar ya, karena nanti suasananya akan sedikit magic. Ada nuansa supernatural di dalamnya. Mari kita lihat. Bu, ini kartu yang saya punya. Mari kita lihat apakah kartunya sama atau tidak. Kartunya masih ada. Tulisannya berbeda-beda. Kartunya sama, kartunya warna sama tapi tulisannya berbeda-beda. Dan kita lihat dulu. Oke. Mari kita lihat kartunya. Saya menemukan sebuah kartu yang kosong. Kartu kosong ini Ibu pegang aja. Dan Ibu ya, kekuatan supranatural dan tidak Ibu. Sekarang saya undang salah satu ibu maju. Silakan ambil satu kartu yang dari sini atau di sini, yang manapun. Yuk. Oh Bu, silakan Bu. Adik tuh, yes. Silakan ambil satu kartu Bu. Jangan yang di atas Bu, di tengah atau di mana, terlalu gampang kan? Iya, baik. Oke Ibu, silakan bawa kartu itu tunjukkan pada teman-teman semua, tapi jangan pada saya. Tunjukkan pada teman-teman, silakan. Pastikan Anda tahu apa yang tertulis di kartu itu, ya. Yang jelas saya tidak tahu, ya Bu. Silakan ditunjukkan semuanya Bu. Ya, boleh lebih cepat Bu. Ya oke, silakan. Pastikan semua tahu apa itu. Ini pelajaran geografi. Contohnya kebetulan pelajarannya adalah geografi. Ya, jangan kelihatan pada saya tidak boleh lihat. Ya Bu? Ya Bu? Udah? Oh iya, ya oke, jangan dibaca. Jangan dibaca, nanti saya tahu. Sudah Ibu? Ya. Ibu silakan kembalikan ke sini. Terserah Ibu di mana, dikocok Bu. Jangan saya tahu. Silakan dikocok. Saya tidak perlu tahu. Silakan Oke, Bu, Ibu sambil mengocok coba dilihat ya, apakah ada Ibu yang tidak tahu. Misalnya apa yang Ibu baca itu Ibu tidak tahu apa, silakan dipikirkan. Boleh tanya temannya. Ini apa saya tidak tahu ya. Silakan. Jadi dibukai. Ibu misalnya buka begini, Ibu lihat keseluruhan apa yang tidak diketahui. Ya, yang tidak diketahui itu Ibu tanyakan. Oke, udah cukup tahu semua. Ini geografi ya. Sudah tahu ya Bu. Kalau gitu silakan dikocok lagi semuanya. Pertanyaannya, apakah saya tahu kartu itu? Tahu. Pertanyaannya? Enggak. Tidak tahu. Karena kartunya yang ambil Ibu tadi dikocok, ditunjukkan, tapi tidak ditunjukkan pada saya. Tidak mungkin saya tahu. Ya. Oke, sudah diapakan? Kartu ini sudah dikocok, jumlahnya 44. Saya tidak tahu kartu itu, tapi saya akan menebak. Nama saya Edi, huruf depannya E. Tapi E banyak. Nama saya Edi, huruf depan yang Anda ambil tadi kebetulan Edi. Ini adalah sebuah negara di Eropa Utara. Ya, negara tersebut di Eropa Utara. Tapi apakah benar E? Mari kita lihat. Saya akan ambil 4 kartu. Oh, enggak dalam saku saya. Masa dari saku saya. Saya lihat beberapa negara yang ada di Eropa Utara. Oke, ini dia. Bu, saya tadi menebak depannya E ya. Tolong Ibu pukul yang keras kartu ini. Pukul aja. Pukul. Ya. Bapak Ibu lihat apakah benar ini kartunya? Islandia, betul. Tepuk tangan buat saya. Yes. Ada yang tahu rahasianya? Tidak tahu. Bu, simple. Sungguh sederhana. Rahasianya adalah kartu itu kan geografi. Tapi sebelumnya saya ingin Anda kritis. Kira-kira apa rahasianya?
Yang lainnya semuanya geografi. Tadi Ibu sempat baca ya, Ibu lihat semuanya adalah nama tempat geografi. Lainnya bukan huruf E. Lainnya memang ada Bratislava, ada Jepang, ada apa. Bagaimana saya bisa menemukan itu? Bagaimana mungkin Alfredo? Baiklah Cassandra, seperti kau katakan, aku akan menemukan sekarang juga. Seperti telenovela. Telenovela itu lucu Bu ya. Dia bilang ibu yang harusnya mulutnya tertutup tapi mulut terbuka. Ibu itu mulut terbuka. Bu, gak ada yang tahu rasanya. Alah, simple Bu. Lihat ya, geografi. Kartunya jumlahnya 4. Ini saya bujuk Ibu yang tadi yang ini tidak ada apa-apanya. Ini hanya untuk menipu. Sebetulnya nggak ada apa-apanya. Kartunya jumlahnya 45, 10. 22 diantaranya adalah nama kota. Nama negara di sini. 22 diantaranya adalah ibu kotanya. Jadi 22 negara, negaranya di tumpuan kanan, kotanya di tumpuan kiri. Kanan kiri, semuanya negara di sini. Di kiri kotanya. Ibu itu tadi mengambil ke sini bagian yang kanan. Dia kebetulan mengambil Islandia dan saya tidak tahu. Tetapi ketika saya bilang silakan tunjukkan pada semua orang, semua kan sibuk. Saya mengambil kartu yang kota. Kartu kotanya yang saya angkat. Semuanya kota. Dan ketika itu ibu tadi saya minta masukkan ke tumpuan kota. Maka dialah satu-satunya negara yang ada di dalam kota. Dan setelah itu saya minta dia kocok, semuanya dikocok. Lalu saya sudah tahu itu Islandia. Kan kelihatan semuanya kotanya Tokyo, Jakarta, Bangkok. Kok ada satu negara Islandia? Ya itu dia kan. Simpel kan ya? Tepuk tangan buat saya. Itu Pak ya, asum bahasa Inggrisnya tamarin Pak. Pak, Anda bisa menggunakan ini di dalam kelas. Kenapa? Anda kan jadi guru yang berbeda dan dinanti oleh siswa. Tujuannya Anda adalah mengajari. Bayangkan kalau Anda mengajari anak-anak, saya akan tuliskan 20 negara sama ibu kotanya, hafalkan. Asik Pak. Tapi kalau ini coba Anda lihat. Dan tantang supaya murid itu main. Kalau kamu ingin main ini, maka kamu harus memahami semuanya. Bahwa Islandia ibu kotanya Reykjavik, bahwa Finlandia ibu kotanya Helsinki. Kamu harus hafal. Kamu bisa bedakan nama negara dan nama kota. Oh, it's very simple. Anda bisa melakukannya. Oke? Oke. Berikutnya. Nah, kartu kosong ini akan saya gunakan lagi. Sekarang kartu kosong. Siapa yang mau volunteer? Siapa yang mau jadi sukarelawan saya? Bradia sini. Bradia sini. Yuk, siapa yang mau, Bu? Ibu. Oh, coba sebelah sana Bu ya. Ibu tulis di kertas ini tempat yang paling Ibu kunjungi di dunia. Ingin dikunjungi. Misalnya Ibu ingin mengunjungi Saudi Arabia, tulis. Ibu boleh tulis di situ. Yang ingin Ibu kunjungi. Anggur Pai. Tempat yang paling ingin Ibu kunjungi. Sudah ya? Coba ditunjukkan sama beberapa temanmu, tidak usah semua, beberapa aja supaya tahu bahwa teman-temannya tahu. Dan suaminya. Sudah Bu ya? Sudah Bu. Saya contoh dulu karena ini Maret-Maret. Oke, Bu, Ibu kepilih pergi ke saat ini ya? Saya tidak tahu ya, Bu. Ibu tunjuklah salah satu orang, terserah Ibu. Terserah Ibu. Terserah, terserah. Bu, Ibu namanya siapa Bu? Bu Sukemi, Ibu siapa? Bu Hasna silakan duduk. Bu Sukemi, Ibu akan mewujudkan cita-cita Bu Hasna untuk pergi ke tempat itu. Ibu silakan katakan pada saya di sini Bu, supaya tidak menghalangi pandang. Ibu katakan pada saya antara angka 10 sampai 18 yang disukai berapa? 17.
Bu Hasna, bila benar. Bu Hasna. Bu Hasna, bila benar, saya akan ngitung kartu sampai 17 berdasarkan perintah ibu ini. Bila benar 17, yang Anda tulis tadi nomor 17 dari atas, maka Anda akan bisa pergi ke tempat itu. Ya. Enggak kongkali-kongkali, ibu kan enggak kongkali sama saya. 17 tadi enggak, ibu ya. Oke, 17 ya. Kita hitung sama-sama ya, 17. 17 kartu yang ibu taruh tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 itu 1 tambah 7 berapa, Bu? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau ke Mekah, Bu ya? Bayangin, Anda yang nulis, dia yang menyampaikan angka, tapi kok tepat. Siapa tahu rahasianya? Kartunya dihitung dulu. Terus kalau kartu dihitung, kalau ternyata itu tidak 17 gimana? Tambahin lagi ya. Saya nambahnya sebelum dia bilang 17. Oh iya, saya nggak ngapa-ngapain, dia bilang 17 ya, baru kita menghitung. Ayo, yang jago matematika mesti bisa langsung. Oh, ala Pak, gampang itu. Ibu itu bilang 17, seandainya saya hitung, ternyata dia bilang 10, mati aku. Dead me, mati aku bahasa Inggris. Bu, gak ada yang tahu rasanya, Bu ya? Ya Bu, very gampang. Yang Anda perlukan adalah Anda punya 9 kartu. 9 kartu pegang di sini. Itulah yang saya tadi itu. 9. Kartu yang dimaksud taruh di sini nomor 10. Berapapun yang Anda minta, mau 10, mau 11, mau 12, jatuhnya ke situ. Ini matematika, ya. Kalau orangnya bilang 10, waduh hebat Bu, langsung Bu, 10 langsung 1, 2, 3, 10 buka Mekah. Tapi kalau di atas 10 hati-hati, bilang 11 sampai 11 saya bilang 1 tambah 1 berapa? 2, hitung sampai 2, ya itu yang keluar. Kalau dia bilang 13, oke 13 hitung sampai 13, terus bilang 1 tambah 3 berapa? 4, ya itu karena hitungannya tetap ke 10. Ya, silakan dicoba. Bayangin, kartunya sama dengan yang tadi, tetap menggunakan kartu yang sama. 1 kartu digunakan untuk 2 trik. Dan jangan khawatir, ada trik yang ketiga masih dengan kartu ini juga. Terakhir, ya. Oke, saya minta 1 orang volunteer lagi. Yang ini gampang. Anda harus menemukan rahasianya. Oh iya. Ibu, insya Allah akan terkabul. Kemarin aja saya nyoba sama anak saya main ini, saya bilang saya pingin ke Porong, ya bisa tuh. Kalau nama tempat Porong kan cuma nama geografis. Bu, lagi. Tapi sebelumnya, Mbak, tolong dikocok. Yang seru. Jangan sampai saya tahu. Yang ini gampang sekali. Ya, oke. Oke, kebalik. Saya minta 1 orang maju. Silakan Bu, dapat Pak. Bagus ada hadiah lagi. Ada. Ya. Oke. Kalau nggak ada, sepeda motornya Pak Bagus aja. Yuk, salah 1 orang maju ya Bu, silakan Bu. Bu, silakan ambil kartu. Kita nggak ada kong-kali-kong ya. Silakan ambil 1 kartu manapun, 1 aja. Monggo ditunjukkan sama teman-teman, jangan sampai saya tahu hanya ibu yang tahu itu. Ya, ini ibu ingin, oh ya, ibu ingin taruh di mana terserah. Ya, sini Bu. Oh sana belum, silakan dulu. Bapak lo biasa tunjuk Bu. Yo, tunjuk Bapak Ibu. jangan lupa. Nah, itu jelas. Ya Bu ya, ya silakan teruskan. Oh boleh.
Saya tahu nggak kira-kira? Oh, saya tidak tahu. Tapi saya akan lakukan sesuatu di belakang. Oke, Bu. Kartu tadi sudah hilang. Tapi coba cek ya, masih ada apa enggak? Tapi kalau masih ada, diam, jangan bilang ya. Cek, ada apa enggak? Diam Pak Ibu ya. Ini sulit sekali. Masih ada ya? Ibu, foto aja Bu. Masih ada ya? Iya, di foto aja Bu. Biar saya nggak tahu. Bu, upas mah Bu. Nggak apa-apa. Sempet terus oleh Bu. Disasi Bu. Pak, kali ini saya mungkin gagal karena tingkat supranatural. Oke. Nah, kira-kira saya tahu enggak? Ya sudah, kalau kita saya. Di antara beberapa negara itu yang paling saya ingin kunjungi itu Kamboja, Pak. Dan saya paling kepingin ke ibu kotanya Kamboja, yaitu betul ya Bu ya? Kok saya tahu? Dikocok. Oh, gampang sekali ini, justru sulapan yang paling gampang. Dibalik enggak, ada yang terbalik tadi Bu? Enggak ada. Satu terbalik tapi enggak masalah, itu cuma kesalahan kecil. Tapi bukan itu rahasianya. Enggak tahu Bu ya, Bapak-bapak. Yuk, kok saya tahu? Dirapat Bu ya. Ya. Saya mengumpulkan ya, apa saya tadi lihat waktu Ibu naruh itu? Enggak, Ibu saksinya Pak. Bawa kertas sendiri? Oh iya memang dari tadi kan begitu, nama kota dan nama bangsa. Kebetulan yang diambil nama kota Phnom Penh. Tapi kok saya tahu? Di atasnya, apakah tadi Ibu mengocoknya dengan baik? Sudah, tidak mungkin ada di atas. Dan yang di atas lihat bukan Phnom Penh, Mekah. Kali tahu, very easy, saya buka rahasianya sekarang. Tadi saya bagikan kan begini. Diambillah oleh satu ibu tadi ambil Phnom Penh, tapi saya ngelirik yang ini. Yang ini berbunyi Tokyo. Terus di atasnya Phnom Penh ada di sebelah kanannya Tokyo. Buka, saya pura-pura ke belakang, tapi nggak ngapa-ngapain. Bilang, Bu lihat ya masih ada apa enggak? Sebetulnya yang lihat saya. Di sebelah Tokyo itu apa? Oh ternyata Phnom Penh ya. Ya mengapa begitu? Ya, Bapak Ibu, jadi kartunya hanya 1 biji. Anda tidak perlu beli, Anda bisa membuatnya. 1 kartu 3 trik. Sebetulnya kartu 10 trik, tapi karena waktunya tidak ada, saya hanya bisa sajikan 3. Dan itu Anda bisa tirukan di rumah, di sekolah. Dan saya yakin murid-murid akan lebih bergairah belajar topik ini dan bergairah pula belajar dengan Anda. Oke? Masih ada waktu buat saya? Masih ya? Mas boleh disiapkan bukan Microsoft Word, terus fontnya agak gede karena saya akan hanya nulis. Bu, oh iya hadiahnya. Oh saya hampir lupa, tadi mana Ibu ini ya? Ya Bu, silakan, mudah-mudahan Ibu bisa pergi ke Phnom Penh. Phnom Penh Bu, tembak merah-merah nanti Bu. Baik, Bapak Ibu, waktunya masih kurang berapa menit bagi saya Pak Ani? 1 game lagi. Nah, game ini lucu-lucu Bu. Kok bisa lucu-lucu Bu? Namanya anagram. Pernah tahu anagram Bu ya? Anagram adalah game yang aneh dan lucu dalam bahasa Inggris. Misalnya silent bisa menjadi listen. Oke? Tapi anagram saya anagram yang sedikit unik. Mas tolong tuliskan obat. Yang gede ya, yang gede Mas. Obat, Bu. Obat ini ternyata kita bisa otik-otik menjadi bahasa Inggris.
grupnya sekarang. Grup A dari ibu yang bertiba pun ide sampai sini A, sisanya B, bagian ini C, bagian ini D, ya. Oke, kita cepet-cepetan saya akan sajikan kata dalam bahasa Indonesia seperti ini, but you can arrange that into both. Oke, right, Mas, silakan Mas. Itu dihapus ganti duren. Yuk, siapa yang bisa duren? Angkat tangan. Duren. Yuk. Under. Coba duren kalau dibalikkan jadi under. Ya, oke, good. Habis ini budannya enggak boleh jawab. Berikutnya ya, ini grup. Ya, grup ini dapat nilai, tolong dinilai juga ya. Ya, Bapak Guru tolong dinilai. Good. Berikutnya, Mas, tolong dituliskan Mas, cewek. Wix. Ya, siapa bilang Wix? Wix, good. Oh, dari sini dulu Wix, betul Mas. Oke. Grup itu ya dapat 2 ya. Mas, oke, tolong grup ini sudah dapat 2 ya. Ya, good. Berikutnya, terkampuser. Yes. Ah, temperatur nggak ada. Ada tekannya. Yuk, siapa yang bisa? Terkampuser. You can buy everything in this place. Puskesmas enggak, Bu. You can buy everything. Yes. Supermarket, Bu. Grup C. Bu, supermarket, Bu. Ya, berikutnya Mas. Cakepan. Pendek. Oke, right. Very good. Next, berikutnya Mas. Siletenovi. Television, very good. Jangan ngeres dulu di television. Yo, berikutnya Mas, derma sehat. Pakai T. Derma sehat. Yes. Headmaster, good. Yes. Oh, grup ini sudah dapat lagi berapa? Oke, teruskan lagi, Mas. Teruskan lagi. Ciptaan. Yuk. Kapten. Saya bilang kapten dari sini dulu. Grup ini dapat. Good. Mas, berikutnya Mas, tercinta. Sertain. Good atau interact juga boleh. Grup itu. Mas, berikutnya Mas, taksi nona ime. Taksinya pakai X. Pakai X. S-nya dibuang. Examination, very good. Examination. Berikutnya Mas, Fenty meronta pakai F. No F. Oke. F. Fenty meronta. Biology. Istilah biologi. Fermentation, very good. Oke, terus lagi. Post latte. Post latte. Good. Hospital. Very good. Bagus. Next Mas. Omi sunat. Oh, enggak lah, N-nya 2 Mas. Omi sunat, N-nya 2. Tsunami lah, oh mana? Omi sunat. You see this. If you go to Bromo, you see this. Good, very good mountain. Next, berikutnya lagi Mas, Capil Martono. 17 Agustus tahun 16. Proclamation, very good. Mas, berikutnya Mas, oh giliran. Asli oh giliran. Original. Saya bilang asli. Oke. Alright everybody, saya kira cukup ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa menampilkan hal-hal yang menarik. Anda bisa tarik kegiatan apa aja, biologi, fisika, sembarang masukkan itu, taruh yang lucu-lucu, yang jelas bahwa pembelajaran kali ini ada anak-anak kan bisa ngerti. Pak, tadi giliran tadi original, artinya apa? Artinya asli. Ya, karena akhirnya mereka belajar daripada anak-anak hafalkan 20 vocabulary baru, saya yakin tidak apa. Oke, waktu saya habis. Dan terima kasih atas perhatiannya, tapi nanti kalau ada pertanyaan saya masih punya waktu di sore hari, dan di sore hari nanti kita masih akan ada satu program menyanyi bersama saya, bersama Bu Sarah, dan
Saya masih ada satu lagi bisa Pak bahasa Indonesia. Nggak ada ya waktunya ya. Ada bahasa Indonesia saya ketinggalan yang penting. Ya, 10 menit ya sampai boleh. Ya bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang program bahasa Indonesia dan saya ingin Bu Sarah ikut. Bu Sarah, silakan duduk di sini dan tolong di sini dipenuhi 15 orang. Satu garis 15 orang, satu garis 15 orang juga ya. Kita kompetisi ya. Ya maaf ya, tadi saya terlalu banyak waktunya di tempat lain. Bahasa Indonesia kata orang tidak menarik. Siapa bilang? Bahasa Indonesia justru menarik sekali. Oke, kita lihat ya. Ada satu orang lagi di sini, silakan. Saya perlu satu orang lagi harus penuh. Satu orang lagi Pak, gabung di sini Pak. Ya, satu orang lagi Pak. Saya perlu banyak orang. Ya, oke. Bu, perhatikan baik-baik. Yang di sini Anda akan menjadi kompetitor bagi mereka. Ini adalah pintar-pintaran membuat narasi dalam bahasa Indonesia. Ya, saya akan berikan garis pertama ini pada Bapak ini. Pak, itu adalah cerita Anda. Yang terakhir pada Bu Sarah. Bu Sarah nanti bisa baca ini. Ya, ceritanya gini. Ada narasi dan orang-orang ini akan membangun narasi berdasarkan kalimat pertama yang dibaca Bapak ini. Kalimat pertamanya adalah apa Pak? Malam gelap mencekam, aku sendirian di rumah, di luar terdengar suara hujan, rintik dan lolong anjing. Ya, jadi malam cekam, malam gelap mencekam, aku sendirian di rumah, di luar mendengar suara hujan dan lolong anjing. Dia harus menyambung cerita, nyambung cerita, nyambung cerita, nyambung cerita, sambung cerita, sambung cerita, sampai inilah ending ceritanya. Silakan dibaca. Aku tak dapat menahan tawa. Inilah peristiwa paling lucu yang pernah aku alami sepanjang hidupku. Oke? Itulah ending ceritanya. Ya, oke, Nana ya, siap ya. Siapa ya? Semuanya siap ya. Jadi semuanya harus pasang telinga. Melanjutkan ceritanya. Harus melanjutkan ceritanya. Silakan Pak. Yang keras Pak ya. Siap Pak ya. Siap ya. Siap semua ya. Semua harus kreatif. Terutama 3 ibu ini. Endingnya sangat penting untuk menuju ke situ. Oke ya. Silakan. Ya Pak. Malam gelap mencekam, aku sendirian di rumah. Di luar mendengar suara hujan rintik dan lolong anjing. Silakan Pak. Anjing menggonggong di tengah malam. Anjing menggonggong memecah kesunyian. Sehingga diselingi oleh binatang-binatang malam. Angin bertiup dengan sepoi-sepoi. Di rumah aku sendirian. Tikus, banyak tikus berkeliaran di rumah. Saya takut. Rupanya malam ini menjadi penderitaan saya karena dilengkapi dengan lampu yang padam. Di kegelapan malam karena lampu padam, aku menunggu seseorang yang sangat aku cintai. Tapi dia tidak datang sampai jam menunjukkan pukul 7. Ya Bu, malam Bu. Kalau malam gelap Bu, ya kalau pagi nggak takut Bu. Aku menunggu dengan berharap cemas dan yang aku tunggu tidak pernah datang. Aku galau, aku sedih. Suamiku belum pulang-pulang, sudah jam 12 malam. Haruskah aku pergi ke pantai atau ke hutan? Awas. Untuk menghilangkan kesedihanku yang terjadi pada malam itu. Kulihat ternyata adikku lagi tidur di kamar. Ternyata setelah saya lihat
Ternyata adikku sedang mengigau auman ganteng-ganteng serigala. Bagaimana bunyinya? Aku tak dapat menahan tawa. Inilah peristiwa paling lucu yang pernah aku alami sepanjang. Mantap. Terima kasih Mbak Zara. Oke, tantangan sekarang grup ini. Yang pertama dibaca dulu Bu, silakan Ibu, silakan yang keras Bu ya. Aku tahu, diam-diam pemuda tampan yang duduk di hadapanku itu sering menatapku dari balik koran yang sedang dibacanya. Endingnya gimana ending? Haruskah aku berterus terang padanya bahwa aku sudah menikah dan punya 8 anak? Ready, Bu, siap ya Bu ya, siap ya Bu. 3 orang ini penting Bu ya, ceritanya sampai ke situ. Silakan, ya Bu. Aku tahu, diam-diam pemuda tampan yang duduk di hadapanku itu sering menatapku dari balik koran yang sedang dibacanya. Ayo Bu, lanjut. Aku lihat sekali lagi pemuda tampan itu selalu melirikku. Lalu melihat orang lagi melirikku lagi. Ayo silakan Bu. Atapannya membuatku tersipu-sipu malu. Ini kreatif ternyata. Sampai-sampai aku teringat dengan mantanku yang lalu. Mantan ya. Aku semakin bergetar ketika dia menghampiriku. Sebetulnya saya tidak tega mau menyampaikan bahwa aku sudah punya anak. Ternyata saya perhatikan dia teman SMA aku. Dan aku jadi ingat lagu di masa SMA. Bright eyes burning like fire. Diam-diam berkata dalam hati, seandainya aku masih sendiri. Sayangnya aku sudah tidak sendiri lagi. Aku sudah Guru dia, benarkah dia benar-benar memperhatikan aku? Jangan-jangan dia Jangan-jangan dia curi. Harusnya aku ungkapkan yang selama ini belum dia ketahui, walaupun begitu peribuatnya. Kenapa baru ketemu sekarang? Ini rupanya sering bikin status Facebook nih. sayang maafkan aku karena aku sudah punya anak banyak. Haruskah aku berterus terang padanya bahwa aku sudah menikah dan punya 8 anak? Iya, Bu, Bapak ini. Oke, voting grup ini atau grup ini? Ya ternyata dua-duanya hebat. Baiklah, dengan demikian dari saya sudah selesai dan akan digantikan oleh rekan saya berikutnya Solihin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Edi Rusdiono permainan games ketika tidak lepas untuk semua mata pelajaran SMP. Sangat seru ya? Seru ya? Oke, mau keseruan yang lebih lagi? Oke, selanjutnya saya ingin memanggil salah satu trainer kami juga. Ini Bapak Solihin. Panggil untuk kami persilakan Bapak. Tepuk tangannya dong. Terima kasih Bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih segar? Kali ini karena tadi sudah banyak diberikan oleh Pak Edi permainan kartu dan biasanya untuk praktek di kelas. Kali ini saya ingin memberikan sebuah permainan yang fungsinya untuk memberi semacam assessment. Biasanya saya pakai ini sebelum mid semester atau ujian akhir. Saya tidak akan pakai kartu tapi memakai PowerPoint slide. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan siapa yang guru bahasa Inggris di sini? Ini tidak hanya bahasa Inggris karena semua materi saya guru bahasa Inggris, guru biologi, oke. Sejarah, guru sejarah, oke. Setidaknya ada 5 mata pelajaran yang akan kita cover dengan permainan kali ini ya. Sebelumnya saya akan bagi grup dulu. Ini grup A, grup B, grup C, grup B. Ya. Jadi ada berapa grup? 5. Grup A, grup B, grup C, grup D terbesar dan grup E. Saya sering melakukan permainan ini dengan siswa saya. Namanya Jeopardy. Ada yang baca Jeopardy. Ada yang tahu apa itu? Jadi intinya sebenarnya Jeopardy itu kalau semacam Anda memilih sebuah soal, kalau Anda mampu jawab, maka nilainya sebanyak yang Anda pilih. Tapi kalau salah, maka nilai Anda akan terkurangi sebanyak yang Anda pilih. Tapi kali ini saya akan sedikit modifikasi biar agak sedikit ramai. Ini grup apa? Grup? Grup C. Jadi ada 5 mata pelajaran, ada Inggris, ada biologi, ada geografi, ada seni dan sejarah. Anda boleh memilih topik, maksudnya topik mata pelajarannya. Anda juga boleh memilih jumlah dolarnya. Semakin banyak dolar yang Anda pilih, maka soalnya semakin sulit. Oke? Silakan Anda bisa lihat ini ya. Oke. Saya harus mencatat sesuatu biar enak. Setiap grup akan saya berikan soal. Boleh pilih materinya, boleh pilih dolarnya. Saya mulai dari grup A. Oh, ada hadiahnya katanya. Bapak Hafid, Bapak Alif akan menyediakan sebuah hadiah. Grup A, siapapun yang angkat tangan, saya boleh bicara ya. Silakan pilih materinya dan uangnya. Boleh pilih. Boleh. Bahasa Inggris, bisa biologi, bisa geografi, bisa seni, bisa sejarah. Yang lain bisa boleh pikir ya, karena bisa nanti saya lempar ke Anda. Oke? Grup A dulu pilih, silakan materinya. Bahasa Inggris, dolarnya berapa? 20, Mas. Bahasa Inggris 20, sip. Oke. Ini soalnya dulu ya. Masih soal untuk grup A. Oke. Bisa. Oke. Jadi masih grup A. Nilainya 20 ya, grup A. Bab 1-nya thing, apa kira-kira bab 2-nya? Fog. Oke. Ini jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk grup A dulu. Saya akan catat grup A 20 ya. Ya, 20. Sekarang grup B. Grup B boleh pilih. Semuanya akan kebagian ya. Grup B boleh pilih. Mas. Oke. Grup B biologi. Berapa? 8 nilainya. 30. Biologi 30. Ada badan terus sekali tuh.
datang. Biologi. Oke. 30 ya. Coba lihat. Oke, lihat gambar ini. Kira-kira ini adalah proses apa? Oke, ini dulu lihat. Oke, betul, grup B. Grup B 30. B 30. Biologi ya. Boleh diselesaikan nggak apa-apa. Grup C. Silakan grup C. Kenapa? Inggris. Inggris yang berapa? 50. Inggris 50 mas. Ini Inggris 50 ya. Grup C pilih Inggris 50. Dikeluk. Lihat ya. Ini biar pecahan ya. Kira-kira cara bacanya seperti apa dalam bahasa Inggrisnya? 50 kah? Masih grup C. Oke, saya hitung 5. 1 masih C. 1, 2, 1. Oke, C 50 Inggris. C 50 Inggris ya. Oke, grup D. Hah? Olahraga. Seni. Olahraga nggak ada Pak. Seni berapa Pak? Seni 50 mas. Sebentar dulu. Bang Kalus. Seni berapa? 50 ya? Oke. Ini berhubungan dengan seni ya. Berhubungan dengan kesenian. Karena Anda pilih 50 ini. Ini adalah film produksi tahun 94. Oke. Bercerita tentang Yahudi, judulnya Schindler's List. Yang saya tanyakan adalah itu sutradaranya siapa namanya? Grup D. Grup D. Grup D. Grup D. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Steven Spielberg. Oke. Tapi karena jatahnya D, maka Anda dapat separuh 25. Keputusan juri tidak boleh digugat. Sekarang datanya ada E. Anda punya data sekarang? Oke. Nah, ada D. Saya modifikasi tidak ada ulangan. D tidak dikurangi. Betul. Saya modifikasi ya. Aturan aslinya yang penting begitu langsung dikurangi. Kamu E atau D? Oke, sejarah 50. Oke, ini sejarah 50 ya. Dikeluk sejarah 50. Oke, sejarah 50. Ayo, wait, bentar dulu. Ini adalah namanya Nova Peron atau Evita Peron. Dia istrinya Juan Peron, nama seorang presiden. Oke, pertanyaannya berasal dari mana dia? Dikeluk. Anda boleh ngacung. Perebutan. Saya butuh bantuan juri Pak Edi di sini yang untuk menentukan siapa yang ngacung. Oke. Ngacung, angkat tangan. Angkat tangan. Seni 40. Seni 40. Seni 40.
bagian D ya. Dikurangi. Oke. Dia acak dia aja. Ya ini saya tanyakan. Siap sudah? Mas. Ini adalah pemain film, bintang film lagi ya. Namanya Eddie Murphy. Dia dapur untuk keledai ini. Donkey namanya ya. Dalam film itu. Apa nama film itu? Satu. Dua. Shrek. Coba cek. Shrek betul. Nilai berapa? 40 ya? 40. 15. Oke, Inggris 40. Ayo siapa? Inggris 40. Inggris 40. Belum. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya dulu Pak. Pertanyaannya dulu Pak Edi. I do need your help. Pertanyaannya dulu, baru lihat kan yang mengacu Pak Edi. Pertanyaannya belum pertanyaannya. Ini nama hewan perah. I want you to spell the name in English. Oke. E-C-O-C-K. Very good. Cek. C-K ya. C-K. Geografi 30. Geografi 30. Ayo geografi 30. Geografi 30. Pertanyaan dulu. Oke. Ini sebuah pulau di daerah utara ya. Ingin saya tempatnya namanya Greenland. Oke, Greenland. Ada yang ngaco nggak ada? Nama pulau ini Greenland. Ada yang ngaco ini? Pertanyaannya adalah milik negara mana Greenland? Kanada. Ya kalau Kanada jawabannya ibu itu. Hai. Tema salah itu. Kurangi. Grup D kurangi 40, kurangi 30. Ini seterusnya ya, ini sudah. Ini sudah. Sejarah 40. Sejarah 40. Sejarah 40. Pertanyaannya dulu. Sejarah 40. Tatar. Dia Lady Diana ya. Berasal dari Inggris. Meninggalnya kecelakaan. Pertanyaannya adalah di mana dia kecelakaannya? Prancis. Oke, saya betulkan. Sebenarnya di terowongan ya, terowongan Prancis. Tambah berapa? Oke. Inggris 50, siapa berani? Inggris 50. Inggris Timur.
pertanyaannya bahasa Inggrisnya apa? Anda harus membuat pertanyaan yang jawabannya harus clear. Oke, what's your nationality? Betul ibu itu. Berapa lagi? 30. Grup C. Oke. Biologi 50. Biologi 50. Ayo, biologi 50 ngaco ngai. Pertanyaannya adalah lihat mata, ini bukan tentang matanya. Menurut penelitian, oke, menurut penelitian berapa kalikah dalam 1 detik kita mengedipkan mata? Yang paling dekat saya betulkan juga. Yang paling dekat saya betulkan. Dalam 1 detik berapa kalikah kita mengedipkan mata? 20. Sudah betul kan nih? Oke, saya lihat buku bukan karang ya. Lihat buku yang saya tutur. Dalam 1 detik. Oke. Geografi belum? Geografi 50 coba. Oke, geografi 50. Ini adalah kalsium karbonat ya, di atas dan di bawah. Apa namanya ini? Stalaktit. Tetap pemenangnya grup E, Pak. Ini hadiahnya. Saya modifikasi sendiri, saya dapat dari berbagai macam materi. Saya modifikasi ini ada sumbernya. Anda boleh tiru untuk kreativitas untuk assessment yang kelas. Semoga Anda menikmati dengan sajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.